Ya, baik. Jadi kita sudah proses proyeksi tahun 2019 sudah selesai. Nah, yang akan kita lakukan berikutnya adalah memvalidasi hasil proyeksi kita dengan menggunakan data penggunaan lahan yang kita peroleh dari data asli atau data citranya. Secara visual kelihatan bahwa hasil proyeksi kita memang tidak logis karena ada beberapa jenis kebutuhan lahan yang seperti ini. Tetapi apapun itu, ini adalah hasil proyeksi kita karena tergantung dari data apa yang kita masukkan. Kalau datanya baik, maka tentu hasil proyeksinya juga akan baik. Kalau buruk, prediksi saya kemungkinan data input kita masih perlu dilakukan edit topologi untuk melakukan clean terhadap data-data yang over tumpang tindih ataupun saling beririsan. Tetapi meskipun itu, ini akan kita lakukan validasi apakah hasil proyeksi kita ini memenuhi persyaratan di bawah ambang batas 85% untuk menentukan apakah pola transisi atau probability transition itu bisa kita, yang dihasilkan dari data tahun 2012 ke 2015 bisa kita gunakan untuk memproyeksi penggunaan lahan tahun berikutnya. Untuk memvalidasi ini kita bisa masuk ke modeling, kemudian environmental atau simulation model, kemudian di GIS analysis, kemudian change time series, kemudian validate. Ya, kemudian untuk comparisonnya kita akan membandingkan file dua proyeksi 2019 dengan tahun 2019 assign. Oke. Kemudian yang use mask ini kita hilangkan saja centangnya, kemudian kita langsung lakukan validasi. Oke. Nah, untuk melihat detailnya kita klik tombol more. Nah, kita lihat bahwa hasil validasi kita itu mencapai nilai 0,879 atau 87%, di atas 85%. Jadi secara kuantitatif sebenarnya pola transisi yang digunakan ini melewati ambang batas. Meskipun kenyataannya kita lihat secara visual transisi tutupan lahan ke tutupan lahan yang lain ini kayaknya tidak logis, ya. Tapi secara kuantitatif hitungannya ini masih bisa digunakan untuk memproyeksi tutupan lahan berikutnya atau tahun ke depannya dengan menggunakan pola transisi yang dihasilkan dari 2012 ke 2015. Ini cara yang pertama. Cara yang lain untuk melakukan analisis perubahan tutupan lahan ini bisa menggunakan model model change ini, land change modeler, ya, melalui tab modeling, kemudian environmental atau simulation model, kemudian land change modeler. Ya, kita bisa klik. Nah, ya, yang lain ini bisa kita tutup karena sudah selesai kita lakukan atau prosesnya sudah selesai. Kita tutup saja. Ya. Di land change modeler ini ada beberapa tab bagian, mulai dari change analysis, transition potential, kemudian change prediction, hingga ke RDD project. Jadi sebenarnya di land change modeler ini memungkinkan kita untuk melakukan spatial dynamic karena dia memiliki fitur untuk mengatur transition atau potensial transisi dari suatu tutupan lahan. Kita mulai dengan change analysis. Ini di tab change analysis ini ada beberapa menu, mulai dari LCM project parameter, kemudian change analysis, change map, dan spatial trend of change. Ya, kita mulai dengan LCM project parameter. Kita buat project baru, ya. Kita kasih nama LCM saja, ya. Kita kasih nama LCM. Ini sudah ada. Kalau belum ada, ya kita bisa buat browse, kita buat LCM 1 atau LCM 2, ya. LCM 2 projectnya, kemudian kita open. Kemudian, nah ini ada earlier land cover image. Ini kita akan masukkan yang 2012 assign. Kemudian letternya kita yang 2015 assign. Nah, apa yang akan kemudian kita continue, ya. Kita continue. Nah,
ada muncul kotak dialog seperti ini, berarti ada bagian dari legenda yang belum teridentifikasi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan sedikit editing. Kita klik tombol yes saja. Nah ini yang dimaksud. Kita create new ID, baik yang line cover awal maupun line cover akhir. Ya, captionnya kita sesuaikan dengan kode yang kita miliki. Ya, dengan kode yang kita miliki. Misalnya kode air itu 1 itu badan air. Ya. Dua, lahan terbuka. Dan yang ketiga hutan. Yang keempat mangrove. Yang kelima permukiman. Yang keenam kenapa ini? Maaf. Lahan terbuka, kemudian hutan, kemudian mangrove, kemudian permukiman, kemudian kebun, kemudian 7 sawah, dan tambak. Ini ya sudah selesai, maka kita bisa langsung menekan tombol run. Jadi otomatis dia akan buat file baru dengan nama pl12 assign new dan pl15 assign new. Kita run saja. Ya, saya maximize dulu. Proses runnya sudah selesai. Nah, ini kita bisa minimize bagian ini. Kemudian kita ke change analysis. Ini akan kelihatan bagaimana dinamikanya, dinamika perubahan penggunaan lahannya. Jadi apa yang bertambah, apa yang berkurang itu bisa kita lihat di bagian gain and loss. Unitnya pun bisa kita atur dengan hektar. Ya, ini kalau kita dekatkan ini akan muncul berapa sih luasnya atau angkanya dari setiap bar ini. Nah, kalau kita turun ke bawah di net change kategori, maka dia akan memperlihatkan grafik hasil resultan atau pengurangan dari gain and loss. Nah, jadi seperti ini. Apa saja yang berkurang, apa saja yang bertambah. Misalnya, ternyata sawah itu mengalami peningkatan. Begitu juga pemukiman dan lahan terbuka. Sedangkan kebun ini mengalami penurunan yang cukup besar selama periode 2019. Kemudian di sini juga ada bagian button pilihan kontribusi to net change experience. Jadi kita bisa melihat jenis tutupan lahan apa saja yang berkontribusi terhadap perubahan jenis lahan, tutupan lahan tertentu. Misalnya badan air ini sangat dipengaruhi oleh tambak. Jadi banyak dari tambak yang berubah menjadi badan air. Kalau kita pilih hutan misalnya, ya hutan itu dipengaruhi oleh 2, ya. Misalnya hutan berkurang karena adanya pertambahan kebun dan hutan bertambah, ya, atau sebaliknya ya. Kemudian, nah, kita bisa membuat peta. Kemudian kita langsung ke bagian berikutnya lagi, yaitu change map. Ini kita tinggal eksplorasi saja, Bapak Ibu. Nah, di sini lahan terbuka. Di map change kita bisa lihat peta perubahan lahan. Apa-apa saja yang berubah. Kemudian kita bisa melihat luasan masing-masing perubahan tersebut dengan mengklik kanan, kemudian pilih calculate area, kemudian hektar. Nah, akan dibuatkan. Ini bisa kita copy to clipboard kalau memang kita butuh untuk laporan atau report. Ya, kita bisa copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Ya. Kita tutup. Nah, begitu juga kalau ini kita centang, artinya kita mengabaikan perubahan yang terjadi di bawah 1000 hektar. Nah, kalau kita coba buat membatasi perubahan yang terjadi di bawah 50 hektar dengan asumsi bahwa perubahan 50 hektar sebenarnya tidak signifikan. Kalau kita create map, kalau dia normal, ini ada 9 perubahan yang terjadi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita buat threshold 50 hektar, maka sebenarnya hanya ada 3. Jadi sebenarnya ada 6 jenis perubahan tutupan lahan yang terjadi. Sebenarnya luasannya sangat kecil. Ya, seperti itu. Ini juga ada pilihan map resistant untuk melihat wilayah-wilayah mana saja sih dan jenis tutupan lahan apa saja dan berapa luasnya yang tidak mengalami perubahan selama periode 2012-2015. Ini kita bisa lihat heat map-nya. Kalau mau simpankan judul bisa diketik di sini, kalau tidak bisa langsung seperti ini saja. Nah, ini. Jadi
inilah wilayah-wilayah yang tidak mengalami perubahan selama periode tersebut. Luasnya juga bisa kita buat reportnya, klik kanan. Nah ini. Jadi misalnya hutan ada sekitar 4.280,58 yang tidak mengalami perubahan. Posisinya di sini. Nih. Ya, kita klik kemudian kita tahan. Ini, pemukiman ini yang tidak mengalami perubahan. Ya, kita tinggal eksplorasi saja Bapak Ibu. Ini masing-masing kalau mau lihat petanya seperti tadi. Ya. Dan di bagian yang terakhir ada spatial trend of change. Jadi kita bisa melihat bagaimana tren perubahan sebuah tutupan lahan menjadi perubahan tutupan lahan yang lain. Kalau kita coba lihat hutan misalnya, hutan menjadi lahan terbuka. Ya. Hutan menjadi lahan terbuka. Kita lihat map trennya itu di mana sih? Lokasi yang paling banyak terjadi. Nah itu. Jadi di bagian ini. Untuk melihat lokasi pastinya ini bisa kita overlay dengan peta administrasi. Ya, kita bisa mengatur atau memilih tutupan-tutupan lahan yang lain. Saya kira ini yang bisa kita eksplorasi dari tab change analysis. Selanjutnya kita untuk melakukan pemodelan atau dinamisasi dengan transition potensi dan change analysis yang kita bahas selanjutnya.